Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai kombinasi tanaman yang digunakan dalam pengobatan hepatitis. Apa itu hepatitis? Hepatitis merupakan suatu proses peradangan pada jaringan hati. Peradangan hati dapat disebabkan oleh infeksi berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan protozoa, walaupun pada umumnya disebabkan oleh virus seperti hepatitis virus maupun non-virus. Tanaman pertama yang digunakan dalam kombinasi tanaman untuk pengobatan hepatitis yaitu mengkudu. Tanaman mengkudu berbunga sempurna atau disebut juga hermaprodit dan menghasilkan buah semu majemuk. Buah mengkudu mempunyai bentuk yang bervariasi seperti agak bulat, agak lonjong atau panjang dengan permukaan yang tidak rata. Buah stadium muda berwarna kehijau-hijauan dan berubah menjadi hijau keputih-putihan ketika masuk stadium tua atau matang. Tanaman mengkudu berakar tunggang dan berwarna coklat muda. Masyarakat sering memanfaatkan buah mengkudu sebagai obat hepatitis. Pada buah mengkudu terkandung senyawa glikosida, antrakinon, asam kapron, dan asam kaprilat, di mana ketiga senyawa ini berperan untuk mengobati hepatitis. Hal ini didukung oleh penelitian Editi tahun 2008 menunjukkan bahwa sari buah mengkudu dapat meningkatkan proliferasi limfosit, tetapi tidak dapat meningkatkan jumlah antibodi dalam kultur yang diberi vaksin hepatitis. Dalam hal ini dapat dimengerti bahwa dalam buah mengkudu terdapat hampir semua senyawa yang terkandung dalam buah mengkudu yang berperan sebagai antihepatotoksik. Namun, senyawa yang paling berperan yaitu prokseronin dan prokseronase yang akan diubah menjadi senyawa aktif seronin di dalam tubuh kita. Fungsi spesifik dari senyawa tersebut adalah untuk melindungi membran sel. Hasilnya, sel-sel tubuh akan lebih aktif, sehat, dan terjadi perbaikan-perbaikan struktur maupun fungsi, termasuk perbaikan fungsi sel hati. Bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerjanya yaitu dengan meningkatkan titer imunoglobulin secara signifikan, meningkatkan proliferasi limfosit, tetapi tidak dapat meningkatkan jumlah antibodi. Tanaman kedua yang digunakan yaitu temulawak. Temulawak termasuk tanaman berbatang basah, tingginya dapat mencapai 2,5 meter. Bunganya berwarna putih kemerah-merahan atau kuning. Panjang tangkai bunga 1,5 sampai 3 cm. Kelompok bunga 3 sampai 4 buah. Bunganya langsung keluar dari rimpang dan berwarna merah. Kelopak hijau muda, sedangkan pangkal bunga bagian atas berwarna ungu. Rimpang temulawak sejak lama dikenal sebagai tanaman obat, diantaranya memiliki efek farmakologis seperti pelindung terhadap hati atau hepatoprotektor. Rimpang temulawak mengandung beberapa senyawa kimia antara lain polisakarida, minyak atsiri velandrean dan turmerol, kamfer, glukosida, volumetic karbinol kurkumin. Diketahui satu dari beberapa senyawa yang terkandung di dalamnya yang bisa memberikan indikasi sebagai antihepatitis yaitu kurkumin. Hal ini sesuai dengan penelitian yang didapatkan sebelumnya dikatakan bahwa kandungan yang banyak memberi manfaat utama sebagai antihepatitis dan antioksidan adalah kurkumin. Tanaman berikutnya yaitu meniran atau Phyllanthus niruri. Morfologi tanaman meniran. Phyllanthus niruri di Indonesia dikenal sebagai meniran, yang merupakan tumbuhan liar dengan tinggi 30-40 cm dan tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, India, dan Brazil. Phyllanthus berarti daun dan bunga, sebab jika dilihat sepintas daun, bunga bahkan buahnya tampak serupa. Tumbuhan ini di ladang, kebun maupun pekarangan rumah dan tumbuh subur di tempat yang lembab pada dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, menurut Yunarto tahun 2013. Indikasi dari tanaman meniran menurut penelitian Bagal-Kotkar tahun 2006 menunjukkan bahwa herba meniran mempunyai berbagai aktivitas, di antaranya seperti antihepatitis. Tanaman meniran mempunyai kandungan kimia yang menunjukkan bahwa meniran mengandung senyawa flavonoid. Selain itu mengandung zat pilantin, hipopilantin, dan chorilagin, di mana ketiga zat ini mempunyai potensi hepatoprotektif, menurut Sumardi tahun 2010. Adapun mekanisme kerjanya, dari zat pilantin, hipopilantin, dan chorilagin yaitu mencegah pelepasan enzim-enzim hepar, menurunkan kadar peroksidasi lipid,
dan meningkatkan kadar glutathione. Menurut Sumardi tahun 2010. Alasan kombinasi tanaman. Penggunaan obat bahan alam atau obat tradisional untuk upaya pemeliharaan kesehatan dan mengobati penyakit cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, penggunaan secara luas dan optimal masih mengalami kendala, antara lain kurangnya pemahaman akan manfaat. Hepatitis merupakan penyakit yang perlu diseriusi dalam hal pengobatan, namun masyarakat sendiri sering terkendala dengan mahalnya biaya pengobatan. Untuk itu perlunya pemanfaatan tanaman obat dari bahan alam. Adanya peluang dan prospek obat anti-hepatitis dari bahan alami dikarenakan banyaknya informasi dan publikasi hasil penelitian yang membuktikan manfaat beberapa tanaman sebagai obat hepatitis. Di antaranya beberapa tanaman yang bisa dikombinasikan sebagai obat hepatitis diantaranya yaitu meniran atau Phyllanthus niruri, Temulawa curcuma santoriza, serta mengkudu Morinda citrifolia, di mana tanaman ini masing-masing mengandung senyawa yang mampu memberikan efek terapi seperti yang terkandung pada tanaman meniran yang terbukti mempunyai efek terapi pada banyak uji klinis. Yang paling menarik adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga mampu menangkal serangan virus dan anti-hepatotoksik. Berbagai alasan yang menjadi pertimbangan dalam hal mengkombinasikan ketiga tanaman tersebut, di antaranya sama-sama memiliki kandungan yang saling mendukung atau kompatibel satu sama lain dalam memberikan efek yang baik, kemudian aman dalam penggunaannya sebab kecilnya efek samping yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan obat modern atau sediaan padat, dan yang paling mendasari yaitu banyaknya penelitian yang membuktikan kemampuan efek yang dihasilkan dari ketiga tanaman tersebut. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.